Haleluya, haleluya. Salam jumpa, salam kenal. Saya Paulus Haniko. Saat ini saya akan mencoba memaparkan satu konsep yang saya pikirkan sejak tahun 97, 98, 1997, 98 itu ketika saya ada di sekolah Alkitab, sehingga membuat saya berpikir terus sampai saya melanjutkan studi pada jenjang S1 teologi, di mana di setiap ruang kelas ketika membahas tentang masalah ini, saya selalu bertanya dan memberikan argumentasi-argumentasi yang saya pahami, sampai-sampai konsep ini waktu itu saya mau jadikan penelitian karya tulis skripsi saya. Tetapi kerinduan saya itu menjadi kandas tahun 2000 ketika saya maju dalam penulisan skripsi. Kandas dengan kalimat dari salah satu dosen penguji waktu itu berkata, pilih mana? Ganti penelitian atau tidak akan diluluskan, sebab bertentangan dengan ajaran gereja saya atau sinode dan ajaran bapak-bapak gereja yang sudah berkembang, yang sudah dipahami oleh banyak orang. Sehingga konsep ini saya simpan. Saya berpikir saya nanti akan cetak jadi sebuah buku keraguan terhadap ajaran Kristologi. Dengan melihat kenyataan sekarang ini banyak orang yang bisa memaparkan konsep mereka lewat YouTube, maka saya juga akan coba memaparkan konsep saya dalam YouTube saya saat ini. Jadi saya coba memaparkan konsep yang saya sudah pahami dari beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 97-98, saya ada di sekolah Alkitab. Saya coba paparkan dalam YouTube saat ini. Ya, sebelum lanjut lebih jauh, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang menonton YouTube ini, video ini, jangan lupa di like dan di subscribe serta ditekan loncengnya dan di share ke teman-teman yang lain. Nah, judul dalam YouTube saya saat ini yaitu tentang konsep kebenaran Yesus Kristus bukan Allah dalam perspektif Alkitab. Ya, saya akan coba share screen ya, materi yang saya sudah coba buat dalam bentuk PowerPoint. Sebentar ya. Jadi, konsep yang akan saya coba paparkan saat ini adalah konsep kebenaran tentang Yesus Kristus bukan Allah dalam perspektif Alkitab. Nah, biasanya kalau kita bicara perspektif Alkitab, sudah tentu konsepnya Yesus Kristus adalah Allah. Tetapi kali ini, saya ingin mengangkat kembali apa yang tertuang, yang termuat, ya, yang tercatat dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang pribadi Yesus Kristus? Supaya jadi jelas, apakah perspektif Alkitab Yesus Kristus itu adalah Allah atau bukan Allah. Malam ini, saat ini
saya akan coba memaparkan, tetapi sebelum kita masuk pada masalahnya Yesus Kristus bukan Allah dalam perspektif Alkitab, saya ingin masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Ya, pendahuluan ini, ya, untuk memahami konsep kebenaran tentang Yesus Kristus, bukan Allah dalam perspektif Alkitab, maka pertama-tama kita sebagai orang Kristen, kenapa saya lebih fokus, lebih tertuju kepada orang Kristen, karena yang saya bicarakan ini adalah perspektif Alkitab. Nah, kitab sucinya orang Kristen. Jadi saya tidak akan memaparkan konsep para profesor, doktor lewat kajian-kajian buku mereka, ya, yang mereka sudah bukukan, diterbitkan lewat penerbit. Ya. Tetapi saya akan coba memaparkan apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus. Ya, sebab itu pertama-tama saya katakan tadi, kita sebagai orang Kristen harus sepakat mengakui bahwa Alkitab yang kita pegang yang telah dikanonkan ini adalah firman Allah. Nah, kalau kita mengakui Alkitab adalah firman Allah, dengan sendirinya apa yang tercatat dalam Alkitab itu, sehingga saya katakan apa yang tercatat dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut, mutlak. Ya. Tidak bisa dibantah atau tidak bisa diubah, dikurangi, ditambahkan, atau diputarbalikkan, serta disangkal kebenarannya. Karena para penulis kitab telah diwahyukan Allah melalui pengilhaman Roh Kudus, jadi Allah sendiri yang telah mewahyukan para penulis kitab ini melalui pengilhaman Roh Kudus, sehingga Alkitab teks asli bebas dari kesalahan yang sering dikenal dalam dunia teologi dengan istilah ineransi Alkitab. Nah, kita tahu juga bahwa Alkitab itu adalah infallible, yaitu memiliki otoritas yang absolut dan tidak bercacat, tidak akan gagal dalam setiap pernyataan dan setiap pengajarannya, tidak dapat digugat bersalah serta disangkal kebenarannya. Ya. Oleh sebab itu kita harus mengembalikan pada konsep Alkitab yang sesungguhnya, atau lebih keren yang sering kita dengar, back to the Bible, dan mampu menerima dengan hati yang tulus tanpa ada rasa memberontak, ketidakpuasan, dan penolakan terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Nah, untuk itu mari kita melihat ayat-ayat Alkitab untuk pendahuluan kita. Dalam kitab Ulangan 4 ayat 2 berkata bahwa janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Yang kedua, kitab Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Berikut kitab Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan.
Lanjut terus, next. Kitab Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi jangan tambah supaya tidak dapat tegur, ya, dan dianggap pendusta. Kitab Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Itu pendahuluan kita pada bagian 1. Sekarang kita masuk pada bagian 2. Saya memulainya dengan ungkapan-ungkapan Yesus Kristus tentang dirinya sendiri dan pernyataan figur yang lain tentang Yesus Kristus. Kita mulai dari ungkapan Yesus yang pertama. Saya memberikan judul ungkapan yang pertama ini, tujuan hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, Yesus memberi penegasan bahwa hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dia tidak pernah berkata mengenal kita berdua Allah yang benar, atau dia tidak berkata saya Allah yang benar, tapi mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, utusan Allah, atau Nabi. Ya, ini ungkapan Yesus Kristus. Ingat, ya, Yesus Kristus adalah teladan kita, pusat sentra kepercayaan kita. Jadi Yesus Kristus tidak pernah berbohong, tidak ada dusta, yang ada hanya ada kebenaran. Apa yang Yesus ungkapkan itu benar adanya. Ya, kita lihat ungkapan yang kedua dari Yesus sendiri dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Nah, dari pengakuan Yesus Kristus ini membuktikan Allah dari Yesus Kristus sama dengan Allah dari murid-murid, karena dia berkata kepada Allah-Ku dan Allahmu, Bapa-Ku dan Bapamu. Ya. Yesus Kristus mengakui bahwa dia bukan Allah. Mengapa kita orang Kristen lebih percaya para teolog, bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab, para dosen-dosen, ya, para pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab? Bukankah Yesus Kristus adalah figur yang patut dihargai dan diteladani umat Kristen? Kenapa ungkapannya, ucapannya, pengajarannya, pengakuannya tidak mau diakui kebenaran? Sehingga kita harus memaksakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Sedangkan dia sendiri berkata, dia akan pergi kepada Allah-Ku dan Allahmu. Nah, kita lanjut. Dalam pengakuannya yang ketiga, Yohanes 10 ayat 30. Di situ
Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ego kai ho pater en hen esmen. Ya, kata hen yang netral senantiasa berhubungan dengan hakikat natura, sifat atau kesatuan, unity. Tidak pernah merujuk kepada satu oknum atau satu pribadi. Kata ini dapat pula dibandingkan dengan kata Ibrani echad. Nah, dalam kitab Kejadian, ya, manusia, suami istri, laki-laki dan perempuan telah bersatu, bukan lagi dua tetapi satu. Satu echad. Jadi telah menyatu dalam satu sifat, ya, kesatuan, ya, unity. Dalam kata Arab digunakan kata ahad. Nah, sehingga kata Yunani disertai dengan kata Yunani esmen dalam Yunani 10 ayat 30 itu adalah to be dalam modus indikatif, pernyataan fakta. Yesus ingin membuktikan bahwa dia dan Bapa itu satu sifat dalam satu kesatuan, unity, ya. Berbeda dengan kata heis yang maskulin dan mia yang feminin ini dapat dibandingkan dengan kata Ibrani yahid atau satu tunggal atau kata Arab wahid. Nah, kalau kita melihat kata hen ini, kata yang sama, kata satu yang sama dipakai Yesus ketika menjelaskan murid-muridnya menjadi satu dengan Bapa dan Yesus Kristus ketika mereka tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca, mari kita membaca Yohanes 17 ayat 11, ayat 21 dan ayat 22. Ya. Coba kita mulai dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kata satu di sini saya kasih tanda merah, ya, supaya Anda memperhatikan bahasa Yunani yang saya ambil dari Bible Word 10, ya, itu kata satu menggunakan kata yang sama, hen. Jadi yang dimaksud Yesus supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, satu kesatuan. Nah, jadi kata hen di sini yang dipakai aku dan Bapa adalah satu, sama dengan kata hen, kata satu yang dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan kesatuan bersama murid-muridnya. Nah, jadi bersama murid-muridnya. Kalau kita berkata bahwa perkataan Yesus, ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu dengan sendirinya akan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Bapa atau Allah, berarti secara otomatis kita juga akan berkata murid-murid Yesus itu adalah Allah. Kenapa tidak? Karena kata satu yang sama yang digunakan. Dan kalau kita bertanya kepada para ahli biblika, pakar-pakar grammar, sintaksis Yunani, tidak ada pakar biblika yang akan menerjemahkan atau menafsir kata satu di situ adalah satu pribadi. Itu satu sifat, bukan satu pribadi, kata hen. Ya. Jadi perlu dijelaskan, perlu dipahami bahwa aku dan Bapa adalah satu, bukan satu pribadi, tetapi satu sifat. Ya.
satu kesatuan, unity. Ya, kita lihat terus pengakuan Yesus yang keempat dalam Yohanes 10 ayat 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Saya kasih merah, huios touteu emi. Ya, sudah perhatikan juga dalam Yohanes pasal 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, anak Allah akan dimuliakan. Hina doxasete ho huios touteu dia autes. Ya. Anak Allah akan dimuliakan. Jadi pengakuan Yesus berikut ini bahwa dia mengakui bahwa dia adalah anak Allah, bukan Allah anak. Anak Allah. Lanjut. Teolog yang memutarbalikkan fakta firman tentang Yesus Kristus adalah anak Allah yang dibuat jadi Allah anak, ini merupakan konsep yang sesat. Nah, kadang ketika kita bicara yang benar apa kata firman, kita dituduh, diserang dengan hujatan kita sesat. Padahal orang-orang yang memutarbalikkan firman, yang memutarbalikkan fakta apa kata Alkitab, mereka memutarbalikkan, mereka tidak pernah dituduh dan tidak pernah di-justice sesat. Justru kita mengembalikan apa kata Alkitab, kembali kepada Alkitab, kita di-justice sesat. Dan saya terang-terang berkata bahwa teolog yang memutarbalikkan fakta firman tentang Yesus Kristus adalah anak Allah yang mereka buat menjadi Allah anak, ini merupakan konsep yang sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan semua teolog, pendeta atau pengajar Kristen yang mempopulerkan Yesus Kristus adalah Allah anak harus bertanggung jawab terhadap konsep ini yang sudah mendarah daging di tubuh kekristenan dengan beribu-ribu tahun telah dibodohi dengan konsep yang tidak mendasar atau tidak sesuai dengan ajaran dalam Alkitab. Dan apa yang Yesus Kristus ajarkan sehingga kebanyakan dari orang Kristen membangun konsep Tritunggal seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Roh. Ya. Saya tidak pernah menemukan dalam Alkitab teks asli, bahasa asli Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada kata Allah Anak dan Allah Roh. Yang saya dapat hanya anak Allah dan Roh Allah. Jangan diputar balik. Saya sebagai hamba Tuhan takut memutarbalikkan firman karena ada akibat. Sudah baca pada pendahuluan tadi, ya. Saya takut sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab apa kata firman, kita harus jelaskan. Tidak perlu kita memutarbalikkan apa yang sudah tercatat, apa yang sudah dikatakan oleh firman Allah. Ya. Kita lihat pada bagan yang sudah beredar di kalangan teolog-teolog, di ajaran-ajaran program-program tinggi tentang Tritunggal. Saya menulis ini bagan Tritunggal yang sesat. Kenapa saya menggunakan bagan Tritunggal yang sesat? Saudara perhatikan, coba saya menggunakan pointer, ya, supaya bisa dilihat. Nah, ini ya. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus.
Saudara perhatikan baik ini bagian ini. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi ini berdiri sendiri-sendiri, pribadi sendiri-sendiri, bukan-bukan, ya. Tapi Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Makanya dari konsep bagan ini, kebanyakan orang dan kebanyakan yang di luar agama Kristen menyerang agama Kristen memiliki 3 Allah. Ya benarlah, jelas. Kalau dari konsep ini 3 Allah, karena Bapa bukan anak. Kalau mau dijadikan satu Allah, dia pasti Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus adalah Bapa, seperti itu. Adalah, bukan seperti ini, bukan. Terus dia maksa Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, karena bukan. Berarti semua 3 ini adalah Allah, bahwa benar ungkapan mereka, kita memiliki 3 Allah. Saya coba sandingkan dengan presiden yang menurut saya dikenal oleh di zaman COVID-19, ya, ini presiden yang populer. Saya pinjam nama mereka supaya lebih mempermudah untuk mencerna bagan yang sesat ini, ya, bagan Tritunggal yang sesat. Donald Trump bukan Joko Widodo bukan Xi Jinping, ya. Xi Jinping bukan Donald Trump bukan Xi Jinping bukan Joko Widodo, ya. Tetapi Donald Trump ini adalah presiden, Joko Widodo adalah presiden, Xi Jinping adalah presiden. Secara otomatis kesimpulannya ada 3 presiden, tidak bisa disebut 1 presiden, 3 presiden. Ya, saya pinjam lagi nama pendeta yang lagi top di YouTube. Ya, ada pendeta Erastus Sabdono, ada pendeta Gilbert Lomoindong, ada pendeta Ezra Alfred Soru. Ya, ini pendeta-pendeta yang lagi top, yang dikenal. Makanya supaya saya kasih contoh ini supaya Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan video saya ini bisa mengerti, bisa memahami maksud saya tentang pengajaran Tritunggal, ya, yang menurut saya sesat, ya, atau Trinitas yang sesat ajarannya, karena memaksakan harus dipaksakan semua adalah Allah. Nah, Erastus Sabdono bukan Gilbert Lomoindong, Gilbert Lomoindong bukan Ezra Alfred Soru, Ezra Alfred Soru bukan Erastus Sabdono, tapi Erastus Sabdono adalah pendeta, Gilbert Lomoindong pendeta, Ezra Alfred Soru adalah pendeta. Berarti ada 3 pendeta. Ya, 3 pendeta. Dari 3 contoh bagan di atas yang sudah saya tunjukkan tadi, dapat dirumuskan ada 3 Allah, ada 3 presiden, jadi ada 3 Allah, 3 presiden, dan ada 3 pendeta. Bukan 1 Allah, 1 presiden, 1 pendeta. Jadi konsep yang sudah mendarah daging di kekristenan ini tentang Tritunggal yang dijabarkan menjadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah konsep pemalsuan ajaran kekristenan, di mana tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam Alkitab. Ya, ini saya tegaskan bahwa konsep ini adalah konsep pemalsuan ajaran kekristenan, di mana tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam Alkitab. Dengan demikian, bahwa konsep Yesus Kristus adalah Allah Anak, itu adalah konsep siluman atau konsep rekayasa sains teologi yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh semua kalangan Kristiani, karena mereka telah merubah dan menggantikan apa yang sebenarnya tercatat dalam Alkitab dengan konsep yang menyimpang, dengan berbagai alasan ingin menjaga kebenaran dan lain sebagainya. Selalu ditanya, oh kami pembela kebenaran. Ngapain kebenaran dibela? Kebenaran yang bela kita. Ya, jadi alasan-alasan ini yang dilontarkan. Padahal ini mereka memasukkan ajaran kekristenan. Ya.
Kita lihat, sekarang kita masuk, sudah lewat pada pengakuan Yesus, kita masuk pada pengakuan pribadi lain tentang Yesus Kristus. Saya coba cepat, karena ada, walaupun saya sudah singkat, saya sudah menulis dalam menjadi naskah sebuah buku tentang apa yang saya ajarkan, Yesus Kristus bukan Allah dalam perspektif Alkitab. Saya sudah tulis naskahnya, tinggal menunggu kalau saya dapat berkat untuk naik kepada percetakan atau ada percetakan yang siap mencetak buku saya, ya. Dari itu saya cuma ambil bagian-bagian yang, tapi walaupun singkat-singkat saya akan juga membaca karena terlalu banyak, ya. Jadi saya coba baca cepat-cepat. Ini pengakuan pribadi lain tentang Yesus Kristus, ya. Pengakuan setan dan iblis, ya. Baca dalam Matius 8 ayat 9, Markus 3 ayat 11, Markus 5 ayat 7, Lukas 4 ayat 41, 8 ayat 8. Nah, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ya. Bila mana roh itu melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Ya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Ya. Setan, iblis memberi pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Pengakuan ini memiliki dasar yang kuat karena setan iblis telah ada sebelum keturunan Adam ada. Sebab itu Yesus dengan keras melarang mereka berbicara. Karena Yesus baru akan memulai pekerjaan supaya identitasnya masih dirahasiakan. Jadi rahasia, ya. Pengakuan yang berikut dari pribadi yang lain tentang Yesus Kristus adalah pengakuan malaikat Gabriel. Sesungguhnya dalam Lukas 1 ayat 31, 32, dan 35, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, anak Allah yang Maha Tinggi. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk menerangkan, memberikan kabar firman atau pesan Allah kepada manusia, termasuk Maria, bahwa dia mengandung Roh Kudus, dan anak itu akan diberi nama Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Pengakuan berikut pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang lebih daripada nabi catatan Alkitab. Kalau Anda baca dalam Matius pasal 11, ya, mulai ayat 2, ya. Tulis ini ayat 9 sampai 10, dijelaskan karena hanya kepada dia dipercayakan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Akulah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, tidak ada yang melebihi Yohanes Pembaptis, sebab pekerjaan yang ia lakukan itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Jadi pengakuannya tentang Yesus Kristus adalah anak Allah tidak dapat diragukan lagi. Nah, berikut adalah pengakuan Nathanael dalam Yohanes 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nathanael ini diduga adalah nama dari Bartolomeus, 12 murid Yesus. Ya, karena Bartolomeus yang artinya anak Tolmai ini adalah patronim, itu sebutan yang berasal dari nama bapaknya. Tetapi Rasul Yohanes menggunakan nama panggilannya itu Nathanael. Tapi Matius, Markus, Lukas menggunakan nama Bartolomeus. Tiga penulis Injil Sinoptis mengaitkan nama Bartolomeus dengan Filipus, sebagaimana Yohanes menghubungkan Filipus dan Nathanael. Ya, seperti kalau kita baca dalam Matius 10, Markus 3, Lukas 6, Yohanes, ini hal yang umum dijumpai dalam Alkitab, ya.
yang petonim tadi, Simon anak Yohanes, yang juga dikenal sebagai Kefas dan Petrus. Ya, jadi maksud saya, jika Nathanael adalah murid Yesus Kristus, maka pengakuannya juga dapat diakomodir sebagai pengakuan yang benar. Sebab Nathanael adalah pribadi yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai orang Israel yang sejati, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pengakuan yang berikut adalah pengakuan dari Marta, saudara Lazarus, dan Maria. Yohanes 11 ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Next, terus pengakuan orang-orang Yahudi. Yohanes 19 ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Jadi orang Yahudi marah kepada Yesus, bukan karena Yesus bilang dia Allah anak, tapi anak Allah. Bukan karena Yesus berkata dia Allah, mereka marah. Mereka marah karena dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ya, pengakuannya. Next, berikut ke-11, catatan kitab Injil Yohanes. Semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, berikut pengakuan murid-murid Yesus, Matius 14 ayat 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita lanjut, pengakuan kepala pasukan dan prajurit Romawi. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Matius 7 ayat 54. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Nah, catatan kitab Injil Markus dalam Markus pasal 1 ayat 1. Juga inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan saya ingin mau menjelaskan bahwa dari pengakuan Yesus sampai pada pengakuan pribadi-pribadi lain tentang pribadi Yesus, semua mengakui dia adalah anak Allah, bukan Allah anak. Ya. Dan mereka tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah Allah. Nah, sekarang kita lihat pengakuan Rasul Petrus pada Matius, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Terus, apa kata Yesus dari ungkapan Petrus ini? Apa respon Yesus dari ungkapan Petrus ini? Yesus berkata kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, luar biasa. Petrus ini dapat legitimasi yang luar biasa, ya, dari Yesus, karena pengakuannya betul-betul valid, ya. Pengakuannya betul-betul dapat dipercaya, ya. Saya katakan pernyataan Petrus yang menyatakan Yesus adalah anak Allah, itu menjadi bukti bahwa dia telah mencapai keadaan iman, dan persepsi yang diakui oleh Yesus Kristus itu jadi pengakuan atau kredo iman dari Rasul Petrus, diakui oleh Yesus serta disahkan atau dilegalkan oleh Yesus Kristus, bahwa pengakuan Petrus tersebut adalah pengakuan yang benar, tepat, karena memiliki sumber data yang valid, yaitu sesuai dengan ungkapan Yesus Kristus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, sumber data yang valid dari Allah langsung dan tidak bisa diubah atau diganggu-gugat oleh siapapun, oleh profesor, doktor, kabirator, bocor sekalipun. Hebat dia punya gelar, dia tidak bisa merubah apa kata Alkitab, ya, tidak bisa. Jadi kita lanjut. Nah, ini pengakuan Rasul Thomas
salah satu murid yang mengaku berbeda dari yang lain. Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan Thomas ini adalah salah satu dari beberapa pengakuan orang untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa namanya disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini dikarenakan bahwa semua perbuatan Yesus adalah perbuatan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah firman Allah. Jadi hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya. Karena dia adalah kualitas Allah. Nah, kita lanjut, masih ada ayat yang saya ingin jelaskan ya, tentang menyangkut pengakuan Thomas ini. Nah, kita akan masuk pada bagian 3, interpretasi yang keliru terhadap beberapa ayat dalam Alkitab yang dijadikan dasar bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Mari kita mulai dari pertama, yaitu firman itu adalah Allah yang dikenakan kepada Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos en prosonteon, kai theos en hologos. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kai hologos sars egeneto, kai eskenosen, en hemin kai eta sameta ten doxan auto, doxan hos, monogenos, para patros, pleres caritos kai aletheas. Ya, bahasa Yunaninya. Yohanes membuka dengan kalimat pada mulanya dalam tulisan Injilnya. Kata pada mulanya dalam teks Yunani menggunakan kata en arche. Teks Yunani ini menunjuk kepada kekekalan dari firman yang mana diterjemahkan dengan kata awal atau permulaan segala yang ada. Nah, kata ini bersifat supranatural yang menyatakan kualitas, jadi kualitas kekekalan. Ya. Bukan menunjuk pada waktu secara normal. Pemakaian kata kerja imperfect aktif n ini artinya telah berlangsung ada. Secara teologis, kata ini menjelaskan gagasan keberlangsungan, eksistensi tanpa limit dalam kekekalan masa lampau. Nah, setelah kata en arche, dilanjutkan dengan kata en hologos, yang artinya adalah sang firman, sang ide atau sang konsep. Sehingga kalimat pertama dapat diterjemahkan pada mulanya atau awal dari segala sesuatu adalah sang firman, sang ide, sang gagasan, konsep. Nah, kalimat berikutnya kai hologos en prosonteon dapat diterjemahkan dan firman itu atau ide itu, konsep itu ada pada Allah yang sesungguhnya atau ada pada sang Allah. Karena kata Allah dalam kalimat ini menggunakan kata teon, yaitu menggunakan kata saran akusatif maskulin tunggal, ton, sehingga menjadi teon, kata Allahnya. Karena kata benda selalu berubah mengikuti kata sandan atau artikel. Kalimat selanjutnya yaitu kai theos en hologos. Kalimat terakhir ini, kata theos, justru tidak menggunakan kata sandan atau artikel. Nah, dalam studi gramatikal bahasa Yunani, fungsi dari kata sandan atau artikel adalah jika kata benda tidak didahului kata sandan, maka kata benda tersebut menjadi kata tak tentu, seperti sesuatu, ya, sesuatu, sebuah, atau seseorang. Ini dikarenakan karena bahasa Yunani tidak memiliki artikel tidak tentu. Karena semua artikel atau kata sandan dalam bahasa Yunani menjadi kata benda yang dituju menjadi tentu. Ya.
Jadi semua artikel atau kata sandang dalam bahasa Yunani menjadikan kata benda yang dituju menjadi tentu. Sehingga pada kalimat terakhir dari Yohanes 1 ayat 1, kaiteos hologos dapat diterjemahkan dengan kalimat dan sifat atau hakikat Allah adalah firman itu, atau ide konsep. Dengan kata lain, firman itu bercirikan atau berhakikat ilahi. Nah, jadi kata benda yang tidak menggunakan kata sandang lebih merujuk pada sifat atau hakikat dari benda yang dituju. Para ahli gramatikal Yunani menggunakan istilah anartros atau tanpa artikel, lebih menekankan pada kualitas dari benda yang dituju, bukan menekankan kuantitas. Jadi kalau tidak menggunakan kata sandang, berarti itu menuju kepada kualitas dari sesuatu atau benda yang dituju. Kalau tidak menggunakan kata sandang, dia menggunakan, maksud saya begini, kalau dia tidak menggunakan kata sandang, dia lebih menuju kepada kualitas. Kalau tidak menggunakan kata sandang. Tapi kalau dia menggunakan kata sandang, menekankan kuantitas. Ya, seperti itu. Jadi Yunani dan gramatikal Yunani itu, kalau kata benda tidak menggunakan kata sandang, itu lebih menuju kepada kualitas dari kata yang dituju. Ya, sehingga kita punya Yohanes 1 ayat 1, kata firman atau dalam teks Yunani menggunakan kata logos tidak merujuk pada eksistensi Yesus Kristus. Karena ini masih membicarakan konteks pra-eksistensinya. Yesus Kristus yang notabene adalah impersonal, adalah sebagai ide, sebagai firman, sebagai konsep, hikmat Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur alam semesta dan segala isinya. Tertuang pada ayat berikut, yaitu ayat 2 dalam pasal 1 tadi, ayat 2 sampai ayat 5. Sehingga semua yang diciptakan dan diadakan oleh firman, oleh logos. Ya, itu Anda bisa baca dalam beberapa ayat Alkitab, baik Amsal 3:19, hikmat, ide, konsep Allah itu yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Anda bisa baca. Jadi logos pada Yohanes 1 ayat 1 masih dalam bentuk firman atau ide Allah. Ya, impersonal. Logos atau firman tersebut tidak bisa diterjemahkan. Oh no, tidak bisa diterjemahkan Allah karena akan membias. Jadi dua Allah dalam satu pribadi. Sebab kalimat yang kedua menjelaskan firman itu ada pada Allah atau bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau firman, jadi maksud saya begini, jadi firman itu bukan Allah, tetapi firman itu ada pada Allah, dan sifat Allah itu adalah firman. Karena kalau firman itu Allah, ada pada Allah, ada bersama-sama dengan Allah, sudah jadi membias, sudah jadi dua Allah dalam satu pribadi. Jadi firman tidak bisa disebut Allah. Nah, karena dia ada pada Allah. Ide, konsep, firman, nah, akan membias. Jadi perhatikan. Jadi firman itu bukan Allah, tetapi firman itu ada pada Allah, atau sifat Allah adalah firman. Ya, bisa paham ya. Kita punya Yohanes 1 ayat 14 ini merupakan salah satu ayat yang dijadikan konsep inkarnasi. Merupakan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang dijadikan, diangkat menjadi pegangan atau menjadi dasar konsep inkarnasi. Allah menjadi manusia. Nah, konsep ini saya pikir adalah konsep yang dibuat oleh orang buta, dan juga yang mengikuti konsep ini sama-sama buta, sebab catatan Alkitab dalam kitab Injil Matius 15 ayat 14, Lukas 39, tentang perkataan Yesus bahwa dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang? Karena orang buta menuntun orang buta. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, kai hologos sart egeneto. Dan saya bisa terjemahkan, artinya sang firman, sang ide atau konsep, artinya daging, sars, daging. Sedangkan kata egeneto, menjadi, untuk terwujud, menjadi muncul, terjadilah. Egeneto ini adalah kata kerja aoris indikatif.
Middle, yang menekankan pada aspek pemulaian. Mulai dari sebuah tindakan atau kejadian yang dilaksanakan pada masa lampau. Jadi firman, ide atau konsep atau hikmat yang ada pada Allah itu telah menjadi atau berwujud manusia. Ya, jadi yang berwujud manusia itu bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Jadi secara gramatikalnya bukan Allah menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia. Jika mau dipaksakan Allah menjadi manusia, seharusnya teks Yunani menulis kai hotheos sars egeneto, bukan kai hologos sars egeneto. Yang Alkitab tulis kai hologos sars egeneto, jadi firman, ya, yang jadi manusia, bukan Allah yang jadi manusia. Ide Allah yang berwujud jadi manusia. Jelas ini pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah ide Allah atau hikmat Allah yang hidup dan diam di antara kita dengan kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya menonton satu YouTube perdebatan pendeta dan para apologet Muslim. Ada contoh yang diberikan oleh seorang pendeta untuk menjelaskan tentang inkarnasi. Dia katakan, untuk mengetahui semut, kelemahan, dan kekurangan, kelebihan semut, maka kita harus menjadi semut. Jadi Allah untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan manusia, dia harus jadi manusia. Saya geleng kepala dan berkata, bukan main pendeta ini. Dia membatasi kehebatan Allah, kemahatauan Allah. Masa Allah yang mencipta, untuk mengetahui ciptaannya, hasil ciptanya, dia harus jadi ciptaan. Nah, baru dia tahu. Bukan Allah namanya. Kalau dia ingin tahu sebagaimana manusia, ini manusia punya kesusahan, punya kelemahan seperti ini, dia harus jadi manusia dulu, baru dia tahu manusia itu seperti apa. Itu bukan Allah namanya. Saya tidak menyembah Allah yang seperti itu. Nanti jadi manusia baru dia bisa mengalami atau mengetahui bagaimana manusia itu. Itu konsep yang konyol. Sebab itu harus dipahami bahwa Yesus Kristus pada praeksistensi dia adalah logos, bentuk firman, hikmat, konsep atau ide Allah yang ada pada Allah itu pada masa impersonal. Jadi firman itu pada masa pra-eksistensi Yesus itu masih impersonal, ya, masih dalam bentuk ide. Tapi ketika firman berinkarnasi menjadi personal dalam wujud manusia, bukan manusia yang dilahirkan oleh hubungan biologis, tetapi manusia yang diakibatkan oleh kuasa Allah lewat Roh Kudus. Dalam bahasa Aram yang diadopsi oleh bahasa Ibrani menggunakan kalimat bar-enas, anak manusia, dalam kitab Daniel itu. Sehingga manusia Yesus atau manusia Yesus Kristus adalah manusia tanpa dosa. Sebab ia adalah pikiran Allah atau hikmat Allah atau firman Allah. Nah, jelas ya. Nah, berikut ayat yang untuk menjelaskan bahwa menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kalimat Yesus tentang ungkapan Yesus, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam Yohanes 8:58. Dan aku adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, dalam Wahyu. Dua ungkapan yang terakhir ini sangat membingungkan kalangan Yahudi dan kalangan non-Kristen. Mengapa demikian? Sebab kalangan Yahudi dan non-Kristen memandang Yesus hanya sebagai manusia biasa. Makanya mereka tidak dapat memahami ungkapan Yesus ini. Sehingga dari kalangan Yahudi sempat memberikan ungkapan yang mengejek Yesus. Dengan kalimat, umurmu belum mencapai 50 tahun. Bagaimana mungkin? Anda sudah ada sebelum Abraham ada. Lebih parah lagi ungkapan Yesus kalau Yesus bilang, dia adalah yang awal dan yang akhir. Mereka tidak mampu memahami praeksistensi Yesus adalah yang impersonal, itu adalah ide atau firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
Jadi kita harus memahami benar pra-eksistensi Yesus itu masih dalam bentuk ide, bentuk firman, konsep yang ada pada Allah. Belum dalam bentuk personal, masih impersonal, pra-eksistensinya. Makanya saya jelaskan tadi pada Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14, yang menjadi dalam wujud, ya, wujud manusia itu adalah firman, bukan Allah. Idenya yang berwujud Yesus sudah jadi personal, ya. Jadi jangan sama sekali kita bilang Allah yang jadi manusia, tapi firman Allah, ide logos yang jadi manusia, bukan theos yang sars egeneto, ya. Jadi kita bisa memahami kenapa Yesus bisa berkata bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Karena dia itu praeksistensinya adalah ide Allah, firman Allah, konsep Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang awal dan yang akhir, ya. Tapi ketika dia berinkarnasi, firman ini masuk dalam wujud manusia, dia jadi personalnya Yesus Kristus, ya. Harus perhatikan baik. Nah, kalimat berikut dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini dijadikan oleh para teolog-teolog ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Saya pikir apa mau diajarkan cara membaca, atau sudah sarjana, sudah magister, sudah doktor, apa perlu dieja lagi cara membacanya, ya. Dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ini, ya, 8 9, sebenarnya dari terjemahan Indonesia yang dibuat lain, orang bodoh sekalipun dapat memahami dengan tepat kalimat-kalimat dalam ayat ini. Di mana kalimat pertama, walaupun dalam rupa Allah. Kata dalam rupa Allah tidak serta-merta ditafsirkan adalah Allah sendiri. Ya, saya kasih contoh. Saya rupa Pendeta Erastus Sabdono. Ini bukan berarti saya adalah Pendeta Erastus Sabdono. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah ciri-ciri Pendeta Erastus Sabdono ada pada saya. Sehingga saya bisa dikatakan rupa Pendeta Erastus Sabdono. Mari kita lihat kata rupa Allah dari teks Yunani, morpe, theo. Kata morpe artinya dengan benar bentuk ekspresi ruh yang mewujud zat esensial batin sehingga bentuknya selaras sepenuhnya dengan esensi batin melalui ide penyusunan bagian bentuk secara kiasan. Nah, sifat secara sesuatu atau hakikat yang tidak berubah dari sesuatu, atribut dan karakteristik. Jadi morpe ini adalah sifat sesuatu atau hakikat yang tidak berubah. Ya, Yesus ini, nah, morpe ini bentuk perubahan fisik, bentuk luar, beda dengan, jadi ada eikon, nah, morpe, dan skema. Ya, kalau morpe ini perubahan, ya, rupa yang tidak sudah paten, sudah tidak ada perubahan. Nah, kalau skema ini ya ada perubahan dalam bentuk fisik, seperti dari kecil berubah menjadi besar, bertumbuh besar, dari kurus jadi gemuk. Nah, kalau eikon ini ada berubah dalam bentuk karakter sifat sama eikon bahasa Yunani yang dipasangkan paralelkan sama dengan kata ya, demot dalam bahasa Ibrani. Jadi eikon ini sifat, ya, hakikat, tapi penyelesaiannya hari demi hari ada perubahan. Nah, yang morpe ini tidak ada perubahan. Jadi secara sepenuhnya esensinya itu tidak berubah.
karakternya, hakikatnya tidak berubah. Jadi rupa Allah. Jadi sifat Allah langsung paten ada pada Yesus. Ya, paten sifat Allah. Nah, Yunani skema yang biasa dikontraskan dengan morphe ini dalam filsafatnya, morphe berarti bentuk dari sesuatu yang benar-benar mencerminkan hakikat, sementara skema bentuk luar yang berubah dari sesuatu tidak sepenuhnya mewakili hakikat dalamnya. Nah, kata berikutnya huparkon. Nah, kata berikut dari kalimat tadi, huparkon, artinya adalah yang memberikan penegasan bahwa Yesus Kristus memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Seharusnya ini adalah kebanggaan yang bisa digunakan oleh Yesus Kristus. Karena kita memiliki hakikat yang sama, kualitas yang sama, punya sifat yang sama. Kita punya istilahnya sesuatu yang saya bisa, sama. You punya mobil, saya juga punya mobil. Itu maksudnya punya sifat, punya kualitas. You pintar, saya pintar, begitu. Ya. Sama. Ya. Tetapi itu seharusnya bisa menjadi kebanggaan. Tapi mari kita lihat kata berikut yang kita lihat dari adalah kata kesetaraan dengan Allah. Kata Yunani menggunakan kata harpakmos. Nah, ada seorang teolog berkata, Allah tidak sama, tidak setara dengan Allah. Dia berbeda dan dia tidak sama, tidak setara. Nah, justru jelas ayat Alkitab bilang dia setara. Jadi konsep itu masih belum bisa dipegang. Karena apa kata Alkitab bilang? Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus setara. Ya, awalnya berarti tindakan merampas sesuatu atau hadiah yang dikejar. Ya, harpakma. Namun demikian, ini dapat digunakan dengan pengertian pasif karena ada akhirannya mos, harpakmos, yang berarti apa yang disita atau dijadikan pegangan kemungkinan ketikanya adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, tetapi tidak digunakan untuk keuntungan pribadi. Hal ini tercermin dalam terjemahan dari ayat 7, mengosongkan diri dari setiap keuntungan. Jadi kata setara bukan merujuk pada satu pribadi. Kata setara ini menunjuk ada perbandingan yang seimbang. Jadi setara bukan satu, setara ada dua. Begini, perbandingan yang seimbang antara maksudnya ada perbandingan yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Ya. Atau setara berarti adalah pribadi yang berbeda yang ditunjukkan di dalam penggunaan kata setara. Pribadi yang berbeda, sama-sama setara. Jadi hati-hati dengan kata setara. Ya, kata mengosongkan dalam teks Yunani menggunakan kata eknos, artinya adalah membuat kosong secara kisah untuk merendahkan, ya, membuat tidak ada efek, tidak ada pengaruh, tidak memiliki reputasi, sia-sia. Ya. Secara keseluruhan ayat dalam kitab Filipi ini ingin menjelaskan Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda dengan Allah, tetapi memiliki kesetaraan hakikat. Nah, ia tidak jadikan sebagai kebanggaan, justru merendahkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba. Ya, skema. Ya. Yesus Kristus setara dengan Allah, tetapi bukan Allah. Nah, ingat baik, Yesus Kristus setara dengan Allah, tetapi bukan Allah. Karena dia memiliki kualitas Allah. Dalam rupa Allah, bukan dia adalah Allah. Jadi perhatikan, dalam rupa Allah, bukan dia adalah Allah. Ya, hati-hati dalam terjemahkan. Ayat yang berikut yang digunakan untuk menyatakan Yesus Kristus adalah dalam Kolose 1 ayat 19, Kolose 2 ayat 9. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita bicara ketika kepenuhan Allah berkenan diam dalam kita, berdiam secara kepenuhan kealahan, kita jadi Yesus jadi Allah karena ada kepenuhan kealahan. Coba Anda bandingkan dengan Efesus 3 ayat 19 untuk orang percaya. Orang percaya juga ya akan mendapat seluruh kepenuhan kealahan. Berarti orang percaya juga akan jadi Allah.
Karena mari kita lihat, ya, kata yang sama, ya. Saya katakan bahwa jika Yesus Kristus adalah pribadi Allah, ya, ia tidak perlu atau tidak memerlukan kepenuhan dari kuasa lain, karena secara otomatis ia telah memiliki kuasa yang sempurna. Seharusnya tidak perlu kepenuhan Allah, harus berdiam di dalam Yesus Kristus. Sebab sangat rancu, sudah Allah mau dimasukkan atau dipenuhi dengan kepenuhan Allah lagi. Itu yang saya katakan tadi, coba bandingkan dengan Efesus 3 ayat 19. Kalau melihat perbandingan ayat ini, jika kita mau ikut pemahaman ketika seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam sesuatu, maka sesuatu itu dengan sendirinya jadi Allah yang sejati. Dapat juga ditarik kesimpulan bahwa orang percaya juga adalah Allah yang sejati karena bisa berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Nah, karena coba lihat dari bahasa Yunaninya menggunakan kata pleroma, sama Efesus untuk orang percaya pleroma, teu, ya pleroma. Untuk Kolose 1 ayat 19 dan 2 ayat 9 pleroma. Jadi ayat ini tidak bisa dijadikan membuktikan Yesus Kristus Allah. Karena kata kepenuhan dari teks Yunani menggunakan kata tu pleroma. Non akusatif dalam Kolose 1 ayat 19 dan non nominatif dalam Kolose 2 ayat. Artinya penuntasan atau penyelesaian. Apa yang mengisi seperti konten suplemen banyak. Ya, secara objektif apa yang diisi sebagai wadah kinerja. Yang dimaksud untuk mengisi bagian yang diisi. Memenuhi, penuh. Kenapa? Jelas dari teks Yunani mengatakan bahwa pribadi Yesus diisi, ya, diisi dengan penuh semua kualitas Allah, sehingga Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia biasa. Jadi Yesus ini diisi, dipenuhi dengan kualitas Allah tadi, kepenuhan kealahan. Orang percaya juga ketika diisi, dipenuhi dengan kualitas Allah, kepenuhan kealahan, dapat melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supranatural. Ya. Mari kita lihat pembuktian kenapa Yesus bisa melakukan hal itu. Karena dia ini penuh punya kualitas Allah. Ya, diisi dengan kepenuhan kualitas Allah. Ya. Bisa dibuktikan dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, beda ya. Seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Jadi tanda-tanda, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan yang luar biasa, itu dilakukan Allah dengan perantaraan dia. Jadi Yesus dapat melakukan segala sesuatu yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, itu karena Allah yang melakukan dalam dia. Sebab dia telah diisi, dipenuhkan oleh segala kepenuhan kealahan. Secara jasmani berdiam secara penuh, ya, kepenuhan kealahan dalam jasmaninya Yesus. Ya, berikut yang dijadikan ayat yang berikut adalah Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan Bapa dulu yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kata ia adalah Allah dalam bahasa Yunani, juga kata Allah di sini sudah tidak menggunakan kata theos. Sudah tidak menggunakan kata sandan, ya. Nah, supanton theos. Nah, tapi walaupun kita tidak melihat juga tidak menggunakan kata sandan, kita lihat juga Perjanjian Baru ketika pertama kali ditulis tidak memakai tanda baca. Nah, kata-katanya tersambung satu dengan yang lainnya tanpa putus. Tanda baca dan pengubahan baru ditetapkan dalam teks manuskrip pada abad-abad kemudian. Nah, jika titik ditaruh setelah kata sarka, ya, yang artinya menurut Daki, maka ya bagian akhir dari ayat ini adalah pernyataan tentang Allah Bapa. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Amin. Namun dalam manuskrip ini bukan kata koma,
Jadi, jika tanda koma diletakkan setelah kata sarka, maka kalimat akhirnya berbicara tentang Kristus, tentang Yesus. Nah, kalau berbicara tentang Yesus, ketika kita melihat ya, kalimat terakhir ini, kata Theos, tidak menggunakan kata sandan, sehingga dapat diterjemahkan, ia adalah hakikat atau kualitas Allah yang harus dipuji sampai selamanya. Bukan ia adalah Allah. Ya. Karena tidak menggunakan kata. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar tentang anartros. Ya. Bahasa Yunani, gramatika Yunani, kalau tidak menggunakan kata sandan, ya, itu lebih merujuk kepada sifat dari benda yang dituju. Kualitas merujuk kepada kualitas dari sesuatu yang dituju, bukan kuantitas. Ya. Jadi kalau dalam apa namanya, saya kalau dalam bahasa Yunani, kan kalau Yunani konya, jadi waktu Yesus bilang, aku akan mengirim seorang penolong yang lain, ya, penolong yang lain, kata yang lain menggunakan alos, bukan ateros, ya, dari bahasa Yunani, makna Yunani koinnya tidak mampu menjelaskan tentang yang lain, makanya ada sisipan Yunani. Saya melihat dari bahasa Yunani yang dicatat atau yang dibukukan oleh William de Mons, dia sebagai penulis analytical Greek, ya. Jadi saya lebih percaya kepada William de Mons karena dia yang merancang analytical Greek, bahwa Perjanjian Baru ada Yunani klasik yang disisipkan, dimasukkan karena Yunani kuno tidak mampu memberikan makna yang tepat, sehingga kalau kata lain ya dari Yunani kuno ateros. Nah, kalau saya lagi makan apel, ateros, makanya akan dibawa jeruk. Karena yang lain beda. Tapi karena digunakan adalah dalam aku akan memberikan seorang penolong yang lain, alos. Ya. Saya lagi makan apel, ada alos. Yang dibawa apel yang sama, sejenis. Jadi memiliki sumber yang sama, kualitasnya sama, kegunaan fungsinya sama. Nah, jadi itu bicara kualitas. Jadi Roh Kudus, Yesus punya kualitas yang sama. Tapi bukan Allah. Ya. Jadi Allah satu. Ya. Yesus Kristus bukan Allah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus adalah Allah. Tapi terjemahan yang salah menerjemahkan. Lihat ayat yang berikutnya di 1 Yohanes 5 ya ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Terjemahan dia adalah Allah yang benar, berarti Yesus adalah Allah yang benar. Ternyata bahasa Yunaninya, coba diperhatikan, ho alethenos theos, nah, kebenaran Allah. Dia adalah kebenaran Allah. Ho alethenos menjelaskan tentang kebenaran yang sesungguh dari Allah. Ya. Karena kata Allahnya, theos ini sudah tidak menggunakan kata sandan. Jadi, dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 20 ini juga kita memperhatikan dalam teks bahasa Yunani kalimat terakhir, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hotos estin ho aletinos theos, kaisoi aionos. Ya. Jadi, dari teks Yunani, dia adalah kebenaran Allah, atau dia adalah kebenaran hakikat Allah, sifat Allah. Sebab kata theos tidak menggunakan kata sandan. Kita tidak bisa memungkir, oh kita menggunakan kata ini. Semua para pakar gramatika Yunani setuju. Dan kalau melihat Cowell juga, itu teori Cowell menjelaskan bahwa kalau kata benda yang menggunakan anatros atau tidak menggunakan artikel atau kata sanad itu lebih merujuk kepada kualitas bukan kuantitas. Jadi jangan kita memaksakan bahwa dia adalah Allah. Nah, dia adalah kualitas Allah yang bukan Allah tapi punya kualitas Allah karena tidak menggunakan kata sanad, ya, kata benda yang anartos, ya. Jadi konsep
Cowell pun, ya, saya membaca buku-buku gramatika. Jadi saya bertanya kepada seorang pakar penulis buku gramatika juga, apakah saya mau tanya, apakah bahasa Yunani ketika tidak menggunakan kata sandan itu merujuk kepada sifat dari benda yang dituju atau sesuatu yang dituju, atau seperti apa? Oh iya, benar. Nah, kenapa kita mau paksakan di 1 Yohanes 5 ayat 20 tidak menggunakan kata sandan? Kita harus, dia adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Sedangkan tidak menggunakan kata sandan. Oh, pakar itu menjelaskan bahwa itu menurut teori Cowell. Setelah saya membaca juga buku tentang teori Cowell, ya, dalam apa namanya, jurnal ilmiah Biblika, ya, saya membaca, justru mereka salah memahami. Cowell justru juga menjelaskan kalau anertros itu, ya, kata bendanya tidak menggunakan kata sana itu, ia merujuk kepada kualitas dari benda yang dituju, bukan kualitas. Jadi jangan kita memutarbalikkan. Sudah begitu kalimat atau bahasa Yunani, nah usah kita putar-putar balikan. Tadi sudah kita sepakati bersama, ya, bahwa apa kata Alkitab dan teks, karena Alkitab kita teks Yunani untuk Perjanjian Baru dan teks Ibrani untuk Perjanjian Lama, ya. Jadi kita melihat apa yang sudah tercatat. Nah, usah kita teori ini, teori Cowell pun kita tidak bisa memahami, ya. Saya baca dalam buku-buku. Nah, kutipan, jadi pada yang terakhir ini Ibrani pasal 1 ayat 89, ini yang waktu saya menonton YouTube-nya counter dari terjadi apa namanya, adu counter antara Erastus Sabdono dan Esra Soru. Esra Soru mengonter pendeta Erastus Sabdono, ya, dengan berkata kenapa Erastus Sabdono berkata bahwa tidak menggunakan kata sanan ho, tidak menggunakan kata sanan hoteos. Nah, si Esra Soru menunjukkan ayat Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Ini bahwa ini betul hoteos. Ya, memang benar. Dalam Ibrani 1 ayat 89 kalau dari bahasa Yunani menggunakan hoteos. Tetapi waktu dijelaskan oleh Esra Soru, Pak Dr. Erastus Sabdono karena mungkin tidak memeriksa ayat ini, ya, tidak belajar lebih teliti lagi tentang ayat ini, pada Erastus Sabdono katakan, oh mungkin saya lupa, ya. Dan Esra Soru sudah merasa, oh hebat, dia dapat counter balik ayat ini. Saya mau kasih tahu, mungkin Esra Soru, ya, tidak belajar tentang ilmu hermeneutik dengan baik, karena dalam ilmu hermeneutik itu ada yang kita pelajari namanya intertekstual. Nah, itu belajar tentang kutipan, ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Baru yang mengutip Perjanjian Lama. Kalau kita bicara tentang kutipan, ya, bicara tentang kutipan, kita jangan memaksakan ide kita sendiri, ya. Kita harus tahu kalau kita mengutip konsep orang, tulisan orang, ya. Jadi mindset orang yang menulis itu kita harus tahu maknanya apa, supaya kita mengutip tidak salah. Coba Anda perhatikan, saya bandingkan sini, saya kasih paralel sini. Ini Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Ini adalah kutipan surat atau penulis Ibrani dari kitab Mazmur. Ya, ini kalimatnya sama semuanya, ya. Ayat 8, ayat sini ayat 9. Di Ibrani ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kebajikan. Ayat 8:45, engkau mencintai keadilan. Hanya ayat 7 dari Mazmur 45 ayat 7 dan Ibrani 1 ayat 8 berbeda. Kalau di Ibrani pasal 1 ayat 8 dia bilang, tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah. Jadi ketika tetapi tentang anak takhtamu ya Allah, ya benar. Ayat ini merujuk kepada Yesus. Tetapi kita lihat, ini ada terjadi kesalahan pengutipan oleh penulis Ibrani karena dia mengutip Mazmur, ya, Mazmur. Sedangkan kitab Mazmur sendiri menulis takhtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya. Nah, kalimat tetap untuk seterusnya selamanya. Dan tongkat hanya perbedaan kalimat pertama. Jadi secara jelas saya mau kasih tahu kepada Bapak Esra Soru, belajarlah
hermeneutik dengan baik, memahamilah tentang yang namanya intertekstual, ya. Kalau Anda pun jadi seorang penulis ilmiah, ya, ketika menulis, mengutip kutipan atau tulisan orang, harus jujur. Jangan Anda rubah-rubah, ya. Anda mempolitisir, ya. Seperti itu. Ini bicara tentang kita memahami. Jadi, saya melihat ini ada satu kesalahan tentang pengutipan, ya, intertekstual. Karena mindset dari pemazmur ini harus benar-benar nyampe, ya. Jangan diubah. Kita sudah belajar pada awal tadi. Jadi jelas, ya, Ibrani ini bukan membuktikan, tapi ini pengutipannya salah, karena yang tepat takhtamu kepunyaan Allah. Ya, ini menuju kepada anak, takhtamu itu kepunyaan Allah. Maksudnya takhta Yesus itu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi bukan tentang anak yang berkata takhtamu ya Allah, ya seperti itu. Jadi, nah, baru ayat yang selanjutnya adalah kitab Yesaya 9 ayat 5 yang saya sudah singgung tadi pada awal-awal tentang namanya disebut orang, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kalah, Raja damai. Ini bahasa Ibrani-nya. Saya menulis kata penasihat ajaib, Pireyawes, ya, Allah yang perkasa, El Gibor, ya, Bapa yang kekal abid, ya, Raja damai, Shalom, ya. Jadi Yesaya 9 ayat 5 ini adalah merujuk kepada anak Raja Ahaz, yang walaupun juga berbicara kepada Yesus Kristus, karena di dalam anak itu Allah menyatakan kehadiran dan penyertaannya, ya. Yesus Kristus bukan Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, tapi namanya disebut orang Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Sebab apa? Sebab nama Yesus itu adalah nama Allah, nama Bapa, ya, nama Allah kita, nama Bapa Allah yang disebut Yesus itu Bapa. Ya, kalau kita membaca Yohanes 17 ayat 6 dan 11 12, ya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku, ya, namamu. Makanya ketika Yesus dimuliakan, Allah Bapa turut dimuliakan di dalam nama Yesus yang adalah nama Allah Bapa di sorga. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, nama Yesus itu nama di atas segala nama, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Filipi 2 ayat 9, dan menggunakan kepadanya nama di atas segala nama, ya. Karena nama Yesus nama Allah, ya, ya, juru selamat, dia menyelamatkan, Immanuel yang menyertai, ya. Jadi nama Allah, ya, ingin menjelaskan bahwa Allah lah yang menyelamatkan. Ya, kalau kita mau ambil, kalau mau bahas tentang pasti akan ada pertanyaan tentang ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama, akulah Tuhan Allah, tidak ada yang lain, ya. Kita harus betul-betul memahami praeksistensi yang saya sudah jelaskan, bahwa praeksistensi Yesus bukan personal, ya, dia bukan tampil personal tapi impersonal. Dalam praeksistensinya dia bukan dalam wujud personal, ya. Dia masih dalam bentuk firman, logos, ide, ya. Jadi ya wajar dia berkata aku ada sebelum Abraham ada, aku yang awal yang akhir, karena dia adalah Allah. Dia ada dalam konteks ide Allah. Tapi ketika dia berwujud manusia, masuk menjadi manusia, berinkarnasi, dia sudah dalam bentuk personal yang lain, ya, pribadi yang lain, ya. Jadi, nanti kita akan lihat pada kalimat berikut tentang perbedaan, ya. Ini yang saya tadi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di atas bumi, ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi perhatikan, ya, saya mengatakan Yesus Kristus bukan Allah, ya. Kalau di sini saya mengakui Yesus Kristus Tuhan, bukan Allah. Saudara nanti ada
bagian berikut saya akan memberikan penjelasan kata Tuhan dan Allah yang dalam konteks Yunani, dalam konteks Ibrani, ya, supaya kita bisa memahami apa maksud. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan saja membuktikan berbeda. Jadi saya mengatakan Yesus bukan Allah, ya, Yesus bukan Allah. Sekarang bagian 4 adalah pembuktian Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda dengan Allah, yang ia sebut atau sapa sebagai Bapaknya. Saya akan coba cepat-cepat karena bagian apa ini? Ya, pokoknya kalau di penjelasan saya di YouTube ini terlalu sudah menurut saya singkat, sudah begitu banyak. Apalagi kalau saya mau baca seluruh buku saya, naskah yang saya siapkan untuk jadikan buku. Nanti kalau saudara kalau Tuhan berkenan buku itu bisa dicetak, bisa keluar, ya saya bisa cetak, puji Tuhan, karena bisa coba baca dan memahami. Ini bagian 4, pembuktian Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda dengan Allah yang ia sebut atau sapa sebagai Bapa. Pertama, coba Anda perhatikan dalam 1 Korintus 6 ayat 14. Ayat ini berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Coba Anda baca baik, Allah yang membangkitkan Tuhan. Dari ayat firman Tuhan di atas ini, siapa Allah dan siapa Tuhan. Itu sudah membuktikan Allah beda dengan Tuhan. Ya. Walaupun kalau Anda membaca perjanjian lama, Tuhan Allah, itu ada penjelasan tersendiri. Ya. Tuhan Allah. Ya. Jadi, pribadi yang dimaksud oleh Paulus dan Allah yang membangkitkan Tuhan. Siapa Allah? Siapa Tuhan? Itu sudah membuktikan pribadi yang berbeda antara Allah dan Tuhan. Ya, baru berikut. Ini ada puluhan ayat yang menulis bahwa Allah membangkitkan Yesus. Jika Yesus Kristus Allah, kenapa perlu Allah yang akan membangkitkan dia? Bangkitlah dengan sendirinya. Tidak perlu Allah membangkitkan. Tapi ayat-ayat ini membuktikan bahwa Yesus bangkit bukan karena bangkit dengan sendirinya. Dia dibangkitkan oleh Allah. Ada kuasa Allah yang membangkitkan dia. Ya, jadi Yesus kalau dia Allah, dan secara otomatis dia bangkit. Ya, jadi ini yang membangkitkan. Saya terus supaya secepatnya karena sudah terlalu panjang. Ya, Allah melakukan mujizat melalui Yesus. Saya sudah kasih tarik. Yesus Kristus bisa melakukan karena apa saja yang di luar dugaan manusia, karena dia melakukan hal itu dalam Kisah para Rasul 2 ayat 2. Allah yang melakukan lewat perantaraan dia. Yesus Kristus memiliki kualitas Allah. Tadi sudah baca Kolose 2 ayat 9, ya. Baru Allah meninggalkan Yesus Kristus. Yesus, Allahku, Allahku, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jika Yesus Kristus Allah, kenapa berteriak memanggil Allah jika dia adalah Allah? Ini membuktikan Yesus Kristus meninggalkan teladan yang tidak baik karena berkamuflase. So dia itu Allah? Ya Allahku, Allahku. Dia yang Allah, tapi dia Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ada banyak hal. Saya memberikan contoh dalam ayat, Bapa, mereka percaya engkau satu-satunya. Padahal kalau seandainya dia Allah, dia tinggalkan teladan yang tidak baik, berkamuflase. So dia itu Allah, tapi Bapa, ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, saya tidak punya pandangan bahwa Yesus itu berkamuflase. Dia benar bahwa dia bukan Allah, makanya dia bicara tentang Allah. Ya, jadi tidak ada dalam konsep saya meragukan Yesus. Saya mengimani dan percaya Yesus itu adalah firman Allah, ya, ide Allah yang benar. Semua yang Yesus sampaikan, dia utarakan, itu adalah suatu kebenaran yang valid. Dan saya bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Kalau tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan memahami Allah yang benar. Karena lewat Yesus Kristus, Allah yang benar kita bisa pahami. Ya. Jadi Yesus Kristus bukan Allah, tapi dia dalam Yohanes 1 ayat yang ke Yohanes 1 ayat yang ke 8, saya lihat ya. Yohanes 1, saya lihatnya supaya tidak. Yohanes 1 ayat 8 kalau tidak salah. Oh, ayat 3.
sebentar. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Saya bersyukur dengan kehadirannya Yesus, ide Allah, konsep Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yang datang dalam wujud manusia, menjelaskan ke kita seperti apa Allah itu. Allah yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata jasmani, ya. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya hadirlah Yesus, pribadi yang lain yang menjelaskan siapa Allah itu. Sehingga namanya harus diberikan nama Yesus. Supaya dari pribadi Yesus, Bapa turut dimuliakan, Bapa yang diagungkan. Dari pribadi Yesus, orang mengenal Bapa, mengenal Allah. Ya. Karena dia adalah ide Allah, konsep Allah, firman Allah. Ya. Baru berikut. Yesus duduk atau berdiri sebelah kanannya, ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus duduk, berdiri. Jangan lagi kita bicara, oh itu menggambarkan kepercayaan sebelah kanan. Ya, ayat ini jelas, kita sobek semua ayat Alkitab ini. Ya, robek karena tidak berguna, salah. Ya. Dari ayat di atas terlihat siapa Kristus, siapa Allah, apakah satu pribadi. Ada Allah, ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan dia berdiri atau duduk sebelah kanan. Ya. Jadi jelas Yesus Kristus berbeda dengan Allah. Baru ketika Yesus dibaptis dalam air, siapa yang sementara dibaptis dan suara siapa yang terdengar, inilah anak yang kukasihi. Apakah itu suara yang direkayasa? Apakah suara itu adalah suara yang rekayasa? Pura-pura seperti film yang kita dengar. Oh, bersuara yang lain, oh, ini anak yang kukasihi. Ya. Jadi ini bukti-bukti bahwa Yesus Kristus berbeda dengan Allah. Dan Yesus Kristus bukan Allah, tapi dia yang menyatakan Allah. Karena dia adalah ide Allah, konsep Allah. Dia memiliki kualitas Allah. Ya. Kita harus bersyukur kepada Yesus ketika dia mati, bangkit, ya, naik ke surga, dia bilang segala kuasa telah diberikan baik di sorga, di bumi, di bawah bumi, kepada segala kuasa. Nah, segala sesuatu, kualitas semua diberikan kepada Yesus. Kita bangga memiliki Yesus yang luar biasa, yang benar-benar memberi penjelasan yang luar biasa tentang siapa dirinya, siapa Bapa yang disembah. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan di sini materi saya. Nah, thank you. Ya, kalau ada sesuatu yang membuat saudara tersinggung, mohon maaf, ya, gunakan salep kulit wajah, maafin, ya, karena bahan aktif 100% indikasinya dapat menyembuhkan borok akibat dosa yang dipendam lama, menurunkan panas hati dan dendam, mengurangi kerutan di wajah, karena cemberut pemakaian setiap bertemu dengan orang dimanapun. Perhatikan, dianjurkan untuk dipakai bersama senyuman. Ya, demikian. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan pemaparan saya, konsep saya. Masih ada banyak yang dalam buku saya tulis, selanjutnya sampai pada konsep-konsep yang bicara tentang serupa tapi tak sama. Ya. Jadi masih ada lagi bicara tentang yang lain untuk di naskah yang saya buat. Tapi untuk YouTube ini sampai sekian dulu. Tuhan memberkati. Salam dalam kasih Yesus. Luar biasa, tetap semangat, percaya, dan tetap beriman kepada Yesus. Amin.